Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di channel Mahir Matematika. Rangkaian video kali ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linier dua variabel atau yang dikenal dengan singkatan SPLDV, khususnya pengertian, bentuk umum, dan cara penyelesaian SPLDV. Untuk itu marilah kita simak video berikut ini. Ada sebuah masalah di mana Nawa dan Rina membeli alat tulis untuk mereka sendiri dan teman-temannya. Mereka membeli di toko yang sama dan membeli barang dengan merek yang sama, yaitu Rina mengeluarkan Rp80.000 untuk membeli 4 papan penjepit dan 8 pensil, sementara Nawa mengeluarkan Rp70.000 untuk membeli 3 papan penjepit dan 10 pensil. Masalahnya, mereka lupa meminta struk pembelian. Bagaimana cara kita untuk membantu Nawa dan Rina mengetahui berapa harga masing-masing sebuah papan penjepit dan sebuah pensil? Nah, untuk mengetahui bagaimana cara membantu Nawa dan Rina, mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik. Apabila masalah yang dihadapi oleh Rina ditulis dalam kalimat matematikanya, seumpamanya papan penjepit itu kita misalkan X, sedangkan pensil kita misalkan Y. Maka kalimat matematikanya dari Rina ini adalah 4X ditambah dengan 8Y sama dengan 80.000. Sementara kalimat matematika yang dihadapi oleh Nawa itu adalah 3X ditambah dengan 10Y itu sama dengan 70.000. Nah, ini masing-masing kita sebut dengan persamaan linier dua variabel. Variabelnya adalah X dan Y. Karena ada hubungannya antara yang dihadapi oleh Rina dan Nawa, sama-sama membeli di toko yang sama dan merek yang sama, maka dua persamaan ini membentuk sebuah sistem. Inilah yang kita sebut dengan sistem persamaan linier dua variabel. Sehingga pengertian atau bentuk umum daripada sistem persamaan linier dua variabel itu merupakan suatu sistem yang terdiri atas dua persamaan linier yang mempunyai dua variabel. Dalam sebuah sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV biasanya melibatkan dua persamaan dengan dua variabel. Jadi jelas ya apa yang dihadapi oleh Rina dan yang dihadapi oleh Nawa. Itu adalah merupakan contoh sistem persamaan linier dua variabel. Sementara untuk mencari harga dari papan penjepit dan sebuah pensilnya, itu nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Oleh karenanya bentuk umum dari SPLDV adalah sebagai berikut, yaitu AX tambah B sama dengan C, BX tambah Y sama dengan F. Ya, contoh-contohnya itu banyak, salah satunya yang dihadapi oleh Rina dan oleh Nawa yaitu 4X tambah 8Y sama dengan 80.000 dan 3X ditambah 10Y sama dengan 70.000, atau Y sama dengan, ya contoh yang lain ya, Y sama dengan X tambah 1, itu persamaan 1, persamaan 2, Y sama dengan 2X min 7. Ya, ini adalah merupakan contoh-contoh daripada SPLDV. Terdapat beberapa cara atau metode untuk menyelesaikan permasalahan terkait sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Adapun metode-metode tersebut diantaranya adalah metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi. Sebenarnya masih ada lagi, ada metode gabungan antara substitusi dan eliminasi. Nah, nanti akan kita selipkan atau kita jelaskan ya masing-masing metode tersebut. Kemudian selanjutnya hasil penyelesaian SPLDV itu biasanya dinyatakan dalam pasangan terurut X, Y. Penyelesaian SPLDV yang pertama dengan metode grafik. Hal ini dilakukan dengan menentukan koordinat titik potong dari kedua garis yang mewakili kedua persamaan linier. Jadi penyelesaiannya itu adalah titik potong dari kedua
garis yang akan kita gambar. Nah, oleh karenanya sebelumnya kalian perlu belajar mengenai cara menggambar garis pada persamaan linier. Cara menggambar garis pada persamaan linier ini sudah kita bahas secara tuntas pada materi sebelumnya. Ya. Oleh karenanya langkah-langkah penyelesaian SPLDV dengan metode grafik yang pertama adalah menggambar garis yang mewakili kedua persamaan dalam bidang kartesius. Sedangkan yang kedua, menemukan titik potong dari kedua grafik tersebut. Baru penyelesaiannya adalah X, Y. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV berikut dengan cara grafik. 2X sama tambah Y sama dengan 6 dan X min 2Y sama dengan 8. Ya, kita gambar masing-masing persamaan tersebut pada koordinat kartesius. Yang pertama yaitu 2X tambah Y sama dengan 6. Sekarang titik potong dengan sumbu X, maka menyebabkan Y-nya sama dengan 0. Sehingga kita masukkan 2X tambah 0 ya, sama dengan 6. 2X sama dengan 6, maka Y-nya sama dengan X-nya sama dengan 6 per 2 yaitu 3, sehingga titiknya adalah 3,0. Kemudian sekarang persamaan selanjutnya titik potong dengan sumbu, yang sumbu apa? Sumbu Y ya, maka X-nya sama dengan 0. Kita masukkan dalam persamaan yang yaitu 2X tambah Y sama dengan 6. 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 6. 2 kali 0, 0. Berarti Y-nya sama dengan 6. Sehingga titik yang dimaksud adalah 0,6. Kemudian sekarang persamaan yang kedua dengan cara yang sama. Itu sama dengan 8. Titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Sehingga kita masukkan 2 kali 0 sama dengan 8. X 2 kali 0, 0. Berarti X-nya adalah 8. Sehingga titiknya adalah 8,0. Kemudian sekarang kita masukkan titik potong ya. Titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kita tulis persamaannya 2Y sama dengan 8, X-nya kita ganti 0, min 2Y sama dengan 8. Jadi sekarang min 2Y sama dengan 8, maka Y-nya apa? 8 dibagi min 2 yaitu min 4, sehingga titiknya adalah 0,4. Nah, setelah itu maka kita gambar masing-masing titik yang sudah kita cari ini pada bidang koordinat kartesius, yaitu sekarang titik 3,0 letaknya di sini, kemudian 0,6 0,612 3456 ini, selanjutnya 8,0 345678 di sini, dan 0,4 kita tarik garis dari masing-masing titik itu sehingga diperolehlah garis ini ya. Nah, mana titik potongnya? Titik potongnya tidak lain adalah ini. Nah, titik ini tidak lain yaitu 1 2 3 4 1 2. Jadi 4, min 2. Oleh karenanya penyelesaian dari persamaan tersebut, penyelesaiannya yaitu 4, min 2. Demikian untuk contoh yang pembahasan kedua untuk menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linier dua variabel adalah dengan metode substitusi. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi.
Adapun langkah-langkah menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi sebagai berikut. Yang pertama, mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk Y sama dengan AX tambah B atau X sama dengan Y tambah D. Jadi dirubah ke dalam bentuk Y atau ke dalam bentuk X. Nah, triknya pilih persamaan yang paling mudah atau paling sederhana untuk diubah. Yang kedua, setelah kita ubah, substitusikan nilai X atau Y yang diperoleh pada langkah pertama ke persamaan yang lainnya. Sedangkan yang ketiga, selesaikan persamaan untuk mendapatkan nilai X atau Y. Kemudian substitusikan nilai X atau Y yang diperoleh pada langkah-langkah ketiga pada salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai dari variabel yang belum diketahui. Dan yang terakhir, penyelesaiannya adalah X, Y. Untuk lebih jelasnya, ya kita lihat contoh berikut. Contoh, tentukan SPLDV berikut dengan cara substitusi, yaitu 2X tambah 3Y sama dengan 8, dan 3X tambah Y sama dengan 5. Nah, kita sebut masing-masing persamaan ini kita sebut dengan persamaan 1, ini kita sebut dengan persamaan 2. Kalau kita perhatikan, dua persamaan ini yang paling sederhana adalah persamaan 2. Jadi dari persamaan 2, yaitu 3X tambah Y sama dengan 5, kita rubah menjadi Y sama dengan, ya, jadi Y sama dengan 5 dikurangi 3X. Jadi ini pindah. Nah, setelah itu substitusi ke persamaan 1. Persamaan 1 ini kita tulis lagi 2X tambah 3Y sama dengan 8. Apa yang harus disubstitusikan? Yaitu nilai daripada Y. Jadi Y-nya di sini kita ganti 2X tambah 3, yang kita substitusi atau kita ganti 5 dikurangi 3X, ya, sama dengan 8. Sehingga 2X ditambah, kita uraikan, 3 kali 5, 15. 3 kali 3X berarti min 9X sama dengan 8. Sehingga ini 2X dikurangi 9X itu adalah min 7X. 8, ini 15-nya pindah, ya. Jadi min 15. Sehingga min 7X sama dengan 8 dikurangi 15 adalah min 7. Dengan demikian X-nya min 7 per min 7, yaitu 1. Nilai X-nya adalah 1. Setelah itu kita substitusi ke persamaan 1 boleh, atau ke persamaan 2 yang telah dirubah juga boleh, yaitu jadi Y, ya, Y sama dengan 5 dikurangi 3X, sehingga Y sama dengan 5 dikurangi 3 dalam kurung X-nya kita masukkan atau kita substitusi, yaitu 1. Sehingga Y diperoleh 5 dikurangi 3 kali 1, 3, Y sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, yaitu apa? X, Y. X-nya adalah 1, Y-nya adalah 2. Demikian cara dengan substitusi. Setiap metode yang digunakan untuk menyelesaikan SPLDV akan mendapatkan hasil akhir yang sama. Artinya, soal-soal yang dikerjakan dengan grafik, dengan substitusi, ya, atau dengan cara yang ketiga ini eliminasi, itu nanti hasilnya pasti sama. Cuman bedanya mana cara-cara yang paling mudah, itu tergantung masing-masing kalian. Namun secara umum yang paling mudah ini adalah cara yang ketiga ini, yaitu cara eliminasi. Cara ketiga untuk menyelesaikan SPLDV adalah dengan menggunakan metode eliminasi. Secara ringkas, dalam metode eliminasi ini adalah menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan nilai dari satu variabel lainnya. Bagaimana caranya? Simak lebih lanjut pada proses pengerjaan SPLDV dengan metode eliminasi berikut. Langkah-langkah menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi, yaitu pertama, menyamakan salah satu koefisien dari variabel X atau Y dari kedua persamaan dengan cara mengalihkan konstanta yang sesuai.
Kemudian hilangkan variabel yang memiliki koefisien yang sama dengan cara menambahkan atau mengurangkan kedua persamaan. Yang ketiga, ulangi kedua langkah untuk mendapatkan variabel yang belum diketahui. Penyelesaiannya adalah X, Y. Tentukan SPLDV berikut dengan cara eliminasi. 2X tambah Y sama dengan 2, X tambah 5Y sama dengan 1. Jadi jawabannya, kita eliminasi terlebih dahulu X ya. Artinya yang mau dihilangkan itu adalah variabel X. Kita tulis kedua persamaan tersebut, 2X tambah Y sama dengan 2. Sini, X tambah 5Y sama dengan 1. Masing-masing kita lihat pada persamaan yang pertama 2X, pada persamaan yang kedua 1X tidak sama variabelnya, maka kita samakan dulu sesuai dengan langkahnya ya. Untuk menyamakan kita kalikan silang saja, variabel X pada persamaan 2 itu adalah 1, di sini adalah 1, persamaan 1 X-nya itu adalah 2 koefisiennya, maka di sini kita kalikan 2 supaya sama. Ya, hasilnya kita tulis di bawah, ini dikalikan 1 semua persamaan 1 maka tetap 2X tambah Y sama dengan 2. X kali 2 berarti 2X. 2 kali 5Y berarti 10Y. 2 kali 1 berarti 2. Kemudian, supaya X-nya itu hilang, maka kita kurangi. Ya, 2X dikurangi 2X adalah 0. Y dikurangi 10Y berarti min 9Y. Sama dengan 2 dikurangi 2 adalah 0. Maka min 9Y sama dengan 0. Dengan demikian Y-nya adalah 0 per min 9. Hasilnya adalah 0. Nah, setelah itu kita eliminasi yang kedua, yaitu eliminasi apa? Eliminasi Y ya. Eliminasi Y. Jadi kita tulis lagi persamaannya 2X tambah Y sama dengan 2. X tambah 5Y sama dengan 1. Karena yang mau dieliminasi itu adalah Y, maka kita samakan Y-nya. Pada persamaan 1, koefisiennya Y-nya adalah 1. Maka di sini kalikan 1. Sementara pada persamaan yang kedua, koefisien Y-nya adalah 5. Maka di sini kita kalikan 5. Sehingga kita tulis hasilnya 5 kali 2X 10X, 5 kali Y 5Y, 5 kali 2 10. Ini dikalikan 1 semua persamaan yang kedua berarti tetap X tambah 5Y sama dengan 1. Supaya Y-nya hilang, maka kita kurangi ya. 10X dikurangi X berarti 9X. 5Y dikurangi 5Y sama dengan 0. Ya, tidak usah ditulis. 10 dikurangi 1 adalah 9. Kemudian X-nya sama dengan 9 per 9. Jadi sama dengan 1. Dengan demikian himpunan penyelesaiannya adalah 1,0. Nah, itu cara dengan eliminasi. Kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, apakah harus dikurangi? Ya, tergantung. Bisa dijumlahkan, bisa dikurangi, asalkan nanti yang mau dieliminasi itu bisa kita hilangkan ya. Setelah kita mengikuti kegiatan bagaimana cara menyelesaikan SPLDV dengan cara grafik, substitusi, dan eliminasi, tentunya kita diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Rina dan Nawa. Kita lihat lagi permasalahan yang dihadapi oleh Rina dan Nawa ya. Jadi kalau kita tulis kalimat matematikanya, ini berarti 4X ditambah dengan 8Y sama dengan 80.000. Karena X-nya ini adalah penjepit, Y-nya itu adalah pensil ya. Kemudian yang ini adalah 3X ditambah dengan 10Y sama dengan 70.000. Dari kedua persamaan ini kita selesaikan sekarang. Kita gunakan metode eliminasi saja, karena paling mudah di antara 3 metode ini menurut
Nah, secara umum itu adalah metode eliminasi. Kita eliminasi X. Kita tulis persamaannya 4X tambah 8 ini sama dengan 80.000. Kemudian 3X ditambah 10 ini sama dengan 70.000. Ya. Yang dieliminasi adalah X. Kita perhatikan koefisien masing-masing persamaan dari X itu tersendiri ya. Kalau ini 4X persamaan 1, maka di sini dikalikan 4 persamaan kedua. Kalau persamaan kedua koefisien X-nya itu adalah 3, maka persamaan 1 ini kita kalikan 3, supaya nanti hasilnya sama koefisiennya itu. 4X kali 3 itu adalah 12X. Kemudian 8Y kali 3 itu berarti 24Y. 80.000 dikali 3 berarti 240.000. Kemudian 4 kali 3X itu adalah 12X, persamaan kedua. 4 kali 10, 40Y. 70.000 kali 4, 280.000. Kemudian kita eliminasi apa? Kurang apa tambah? Yaitu kurang. Karena apa? Karena sama-sama positif. Andai kata misalkan 12X, ya, kemudian di bawahnya min 12X supaya 0 apa? Harus ditambah di sini. Ya. Kemudian ini kita kurangi menjadi 12X dikurangi 12X itu 0, kita tidak usah kita tulis. 24Y dikurangi 40Y berarti min 16Y sama dengan min 40.000. Maka dengan demikian ini adalah min 40.000 per min 16. I diperoleh 2.500 min dibagi min plus. Nah, setelah begitu ini bisa kita eliminasi Y, atau kita langsung saja substitusi hasil Y-nya itu, substitusi ke salah satu persamaan 1 misalnya. Nah, inilah yang disebut dengan metode gabungan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Kita tulis persamaan satunya 4X tambah 8Y sama dengan 80.000. Kemudian 4X tambah 8 dalam kurung 2.500 ya, sama dengan 80.000. Jadi 4X ditambah 8 kali 2.500 itu 20.000. 20.000 sama dengan 80.000. Maka 4X-nya sama dengan 80.000 dikurangi 20.000. Tulis di atas ya. Jadi 4X sama dengan 80.000 dikurangi 20.000 itu adalah 60.000. X sama dengan 60.000 per 4. Jadi X-nya adalah 15.000. Dengan demikian, X ini tidak lain harga daripada papan penjepit. Jadi papan penjepit itu harganya adalah 15.000 satu papan penjepit, sedangkan pensil yaitu yang Y ya, yang ini adalah berapa? 2.500. Inilah masalah yang dihadapi oleh Rina dan Nawa. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, kita tunggu yang seperti yang dihadapi oleh Rina tadi, kita tunggu video-video berikutnya. Demikian dari kami, kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.